Baik dan buruknya sebuah bangsa ini bukan hanya tergantung kepada seorang pemimpin. Pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri. Pemimpin pasti dibantu oleh para pembantunya, menteri-menterinya, penasehat-penasehatnya, orang-orang hebat di sekelilingnya. Tetapi Al-Quran menggambarkan ada dua jenis al-mala. Ada al-mala yang bisa diartikan dalam konteks zaman sekarang ini sebagai oligarki yang jahat, oligarki yang hitam, yang ingin menghancurkan kehidupan rakyatnya, yang ingin merusak kehidupan rakyatnya, yang ingin senantiasa mengeruk harta kekayaan yang ada di negara tersebut dan memiskinkan secara struktural rakyat itu, sehingga sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dia berkuasa dengan cara bagaimana? Menakut-nakuti kaumnya, senantiasa mengintimidasi kaumnya. Dia senantiasa pamer kekuasaan bahwa negeri Mesir ini kekayaannya adalah karena saya, bahwa sungai Nil Mesir ini bisa mengaliri perkebunan, persawahan, pertanian, itu semua atas perintah saya, kata Fir'aun. Maka dengan itu mengintimidasi rakyatnya. Kalau kalian tidak patuh kepada kata-kata saya, maka kalian akan miskin, bahkan kalian akan kami bunuh. Itulah sosok Fir'aun yang bisa terulang di setiap zaman dan setiap generasi. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah, tidaklah seorang khalifah diangkat oleh rakyat dan mendapatkan restu dari rakyatnya, illa kanat lahu bitanatan, kecuali pada sisi seorang nabi dan rasul itu dan sisi seorang penguasa atau pemimpin atau khalifah itu, dia akan dikelilingi oleh dua macam penasehat. Yang pertama, penasehat pembisik yang senantiasa menyuruhnya, mengajak dia untuk berbuat ma'ruf dan mendorong penguasa itu untuk senantiasa berbuat baik untuk masa depan rakyat, bangsa dan negaranya. Dan yang tipe yang kedua, kata Nabi SAW, yaitu penasehat atau pembisik yang mengajak dia untuk selalu berbuat jahat dan mendorong dia untuk menjerumuskan pemimpin itu berbuat jahat kepada rakyat, bangsa dan negara. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Dan hadis itu ditutup oleh baginda Rasulullah SAW, orang atau pemimpin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjaga dari kesalahan dan kekeliruan itu, dialah orang yang senantiasa dirinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya pemimpin, pembisik dan penasehat yang baik yang senantiasa mengelilinginya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan, kita jaga dan kita rawat serta harus kita ikhtiarkan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa melahirkan, memberikan kebaikan-kebaikan, kemakmuran kepada rakyatnya, dan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemimpin dan rakyatnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan syariat Islam. Betapa ruginya dunia ini kalau umat Islam meninggalkan syariat yang telah diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala.